Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mansyarah, NIM T2019-5045 akan menjelaskan tentang permainan yang dapat mengembangkan pengembangan aritmatika pada anak usia dini. Jadi permainannya itu adalah tepuk tangan berpola. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengembangan aritmatika. Pengembangan aritmatika ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan yang bisa kita kenalkan pada anak usia dini. Nah, di sini pengembangan aritmatika ini dapat mengembangkan yang pertama, mengenali atau membilang angka, kemudian menyebut urutan bilangan, kemudian menghitung benda, mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda, kemudian menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, kemudian menciptakan bentuk benda sesuai dengan konsep bilangan, kemudian mengurutkan 5 sampai 10 benda berdasarkan urutan tinggi besar, dan banyak lagi yang dapat dikembangkan oleh pengembangan aritmatika ini. Nah, kemudian permainan pengembangan aritmatika di sini yaitu permainan tepuk tangan berpola. Nah, di sini tepuk itu adalah salah satu metode ice breaking yang lazim digunakan oleh guru TK ataupun guru pendidikan anak usia dini dalam mengelola siswanya. Dengan tepuk, guru dapat lebih mudah mengkondisikan anak. Jadi siswa yang semula ramai sendiri dapat dikontrol menjadi tenang, kemudian dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, kemudian menjadikan suasana belajar lebih menyenangkan dan mengasihkan untuk anak. Nah, kemudian materi pelajaran ini dapat diserap secara maksimal oleh siswa. Jadi dengan tepuk tangan ini juga dapat kemampuan konsentrasi anak ini dapat dilatih, yaitu kemampuan motorik halusnya. Nah, di sini melalui tepuk tangan kecerdasan anak juga dapat dikembangkan atau ditingkatkan. Nah, selain itu tepuk tangan juga mempunyai segudang manfaat. Jadi saya di sini juga mendapat literatur bahwa tepuk tangan manfaatnya antara lain menyembuhkan radang sendi, dan yang kedua membantu menyembuhkan penyakit paru-paru. Kemudian yang ketiga membantu menormalkan tekanan darah rendah, dan yang keempat membantu meningkatkan proses pencernaan makanan. Kemudian yang kelima membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi begitulah manfaat yang saya baca. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti model. Nah, pola itu adalah komposit atau gabungan dari fitur, segala jenis aspek pembeda, kualitas atau karakteristik yang merupakan sifat dari sebuah objek. Nah, tepuk tangan berpola itu sendiri adalah kegiatan yang menyentuh atau menepuk tangan sesuai pola atau model yang ditentukan. Nah, di sini pola permainan tepuk tangan yaitu menyesuaikan antara angka yang disebutkan dengan banyaknya gerakan tepuk tangan dari angkanya. Nah, di sini permainan pola tepuk tangan ini mengenalkan anak pada angka 1 sampai 10. Nah, kemudian mengenalkan banyaknya gerakan tepuk tangan dari angka yang sudah disebutkan. Kemudian mendemonstrasikan atau memperagakan di depan temannya. Nah, permainan tepuk tangan berpola ini bisa dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan dengan bisa membentuk lingkaran atau baris ke belakang atau sesuai dengan keinginan guru. Nah, permainan ini bisa untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Nah, di sini misalnya gini, guru menyebutkan tepuk 1. Jadi, maka kita sebagai guru memberikan contoh.
ini 1 kali. Jadi tepuk 1, kemudian tepuk 2, kemudian tepuk 3, dan seterusnya hingga pada tepuk atau tepuk 10. Nah, di sini tujuan permainan tepuk tangan berpola ini adalah melatih kelenturan kedua tangan atau motorik halus. Nah, anak ini mampu memahami perintah dan pelaksanaan perintah. Jadi tujuannya untuk anak ini mampu tidak memahami apa yang diucapkan oleh guru. Nah, kemudian tujuan selanjutnya, anak ini mampu tidak bertepuk tangan sesuai dengan pola yang ditentukan. Jadi kan sudah dicontohkan. Jadi tepuk 1. Nah, anak ini dapat bertepuk tangan sesuai dengan polanya atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, di sini permainan tepuk tangan berpola ini yang pertama dapat mengembangkan kemampuan berbahasa. Jadi menambah kosakata anak, yakni berkaitan dengan angka 1, dengan kata 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Kemudian anak menyebutkan kata 1, 2, 3 sampai 10. Nah, di sini dengan disertakan banyaknya gerakan. Jadi anak kan mendemonstrasikan. Jadi anak maju ke depan, di depan temannya, tepuk 1, kemudian yang lain mengikuti. Tepuk 2, kemudian yang lain mengikuti juga. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan mengingat atau memori. Jadi anak akan mengingat angka serta urutan angkanya. Jadi urutan angkanya 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian anak ini dapat mengingat banyaknya gerakan dari angka yang sudah disebutkan. Misalnya tepuk 1, jadi gerakan tepuk tangannya adalah 1 kali. Nah, kemudian tepuk 2, jadi seperti itu. Anak akan mengingat urutan angka 1 sampai 10, kemudian juga mengingat gerakan tepuknya, seperti itu. Kemudian mengembangkan kemampuan nalar atau berpikir logis. Nah, anak akan mempunyai kemampuan nalar. Jadi jika guru menyebut tepuk 1, maka guru kan memberikan contoh gerakan tepuk tangan 1 kali. Maka anak akan berpikir, oh iya, jadi jika tepuk 1, maka gerakannya 1 kali. Kemudian tepuk 2, maka gerakannya 2 kali, dan seterusnya hingga tepuk 10. Kemudian mengembangkan kemampuan bilangan. Nah, di sini anak mampu mengenal, kemudian menyebutkan, kemudian memahami dan mengurutkan dari angka 1 sampai angka 10. Kemudian anak mampu memahami berapa kali gerakan tangan dari angka yang disebutkan. Kemudian anak mampu menepuk tangan sesuai dengan banyaknya gerakan angka yang disebutkan. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan menggunakan kata-kata atau word fluence. Jadi anak ini saat mendemonstrasikan itu dapat menggunakan kata-kata yang sudah ditangkap saat guru mencontohkan. Misalnya tepuk 1, tepuk 2. Nah, misalnya anak pada kata 9, 10 mungkin kurang tepat, itu bisa dilatih. Kemudian mengembangkan kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat. Nah, di sini anak ini memang terdapat anak yang mudah mengamati dengan cermat dan cepat, tetapi sebaiknya permainan ini dilakukan berulang-ulang, jadi tidak hanya 1 kali. Jadi bisa misalnya tepuk 1 sampai 5 itu 3 kali, kemudian tepuk 6 sampai 10 itu 5 kali. Jadi memang ada kesulitan tersendiri untuk anak usia yang sudah saya sebutkan tadi, untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Misalnya menyebutkan angka 8, jadi agak susah, angka 10 agak susah. Manfaat permainan tepuk tangan berpola ini adalah yang pertama, anak dapat mengenal angka dari 1 sampai 10. Kemudian anak dapat
mengetahui banyaknya gerakan angka. Kemudian dapat menambah pengetahuan kosakata anak. Jadi anak yang semulanya yang semulanya tidak mengenal angka itu bisa mengenal angka. Kemudian melatih konsentrasi anak. Kemudian anak dapat belajar mendemonstrasikan atau memperagakan permainan ini di depan temannya. Kemudian dapat melatih motorik halus anak. Nah, kemudian prosedur permainan tepuk tangan berpola ini agar menjadi permainan menarik, anak ini diajak keluar, kemudian pilih ruangan yang longgar agar anak ini dapat terkesan belajar tapi bermain. Nah, kemudian buat posisi anak melingkar, jadi buat lingkaran kecil atau lingkaran besar seperti itu. Kemudian guru mendemonstrasikan tepuk tangan berpola di depan anak-anak. Jadi diusahakan anak-anak ini melihat dengan sebaik-baiknya dan mengulang hingga 3-5 kali. Nah, kemudian guru mereview atau mengulang atau mencari tahu seberapa paham anak pada contoh yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi misalnya meminta anak untuk tepuk 1, jadi kita diam. Jadi anak yang memberikan gerakan seperti itu. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan tepuk 1-10 di depan temannya. Nah, seperti itu. Jadi permainan ini dapat mengembangkan pengembangan aritmatika. Jadi berhubungan dengan angka atau kemampuan berhitung. Nah, baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.